Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jiwa Islami. Bayangkan menjalani hidup dengan perasaan tidak pasti. Terus-menerus bertanya-tanya, apakah kamu benar-benar berada di bawah perlindungan Allah? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa ada tanda-tanda tersembunyi, halus namun kuat, yang menunjukkan bahwa Allah selalu menjagamu di setiap langkah? Tanda-tanda ini mungkin sudah terjadi dalam hidupmu sekarang. Tetapi jika kamu tidak tahu apa yang harus dicari, mereka bisa dengan mudah terlewatkan. Tetaplah bersama kami karena hari ini kami akan mengungkap 7 tanda tersembunyi dalam Islam yang membuktikan bahwa perlindungan Allah selalu bersamamu. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah sinyal ilahi bahwa kamu tidak pernah sendirian, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Di akhir video ini, kamu tidak hanya akan menyadari tanda-tanda ini, tetapi juga mulai mengenalinya dalam hidupmu sendiri, memberimu ketenangan dan kepercayaan diri yang baru. Namun, waspadalah. Melewatkan tanda-tanda ini bisa berarti kehilangan kenyamanan terbesar yang ditawarkan imanmu. Jadi, jangan lompat ke bagian lain. Jangan geser layar. Ini bisa menjadi pesan terpenting yang kamu dengar hari ini. Tanda-tanda bahwa rahmat Allah lebih dekat kepadamu daripada yang pernah kamu bayangkan. Mari kita mulai. Tanda pertama, rintangan tak terlihat dihilangkan dari jalanmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia melindunginya dari bahaya. Terkadang, segala sesuatu dalam hidup terasa berjalan lancar, atau kamu terhindar dari masalah yang kamu kira akan terjadi. Ini bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang melindungimu. Saat tantangan atau hambatan dihilangkan dari jalanmu tanpa kamu sadari, itu adalah indikasi jelas bahwa Allah sedang menjagamu, memastikan kamu berhasil dan tetap aman. Tanda kedua, merasakan ketenangan yang tak terjelaskan saat menghadapi kesulitan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 51. Katakanlah, tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami. Pernahkah kamu mengalami masa sulit, tetapi meskipun semuanya terasa berat, kamu merasakan ketenangan di dalam hati yang tidak bisa dijelaskan? Perasaan damai ini, bahkan ketika keadaan di sekitarmu berantakan, adalah tanda perlindungan Allah. Ini adalah cara Allah menunjukkan bahwa seberat apapun hidup ini, Dia selalu bersamamu, mendukungmu dalam setiap ujian. Ketika menghadapi kesulitan, wajar jika merasa khawatir atau stres. Tetapi jika di tengah kekhawatiran itu, kamu merasakan ketenangan, itu adalah cara Allah meyakinkanmu bahwa kamu tidak sendirian. Dia memberimu kekuatan untuk bertahan dan ketenangan untuk terus maju, mengingatkan bahwa setiap kesulitan bersifat sementara, dan dengan pertolongannya, kamu akan melewatinya. Ketenangan batin ini adalah hadiah dari Allah, sebuah tanda bahwa Dia sedang melindungimu dari dampak penuh badai kehidupan. Ini adalah caranya menunjukkan bahwa meskipun dunia di sekitarmu kacau, hatimu bisa tetap teguh karena Allah lah yang mengendalikan segalanya. Dia adalah pelindungmu, dan Dia tidak akan membiarkanmu menghadapi sesuatu yang tidak bisa kamu tangani dengan pertolongannya. Tanda ketiga, dibimbing untuk membuat keputusan yang tepat. Nabi Muhammad SAW bersabda, mintalah petunjuk kepada Allah dalam segala urusanmu, dan kamu tidak akan menyesal. Hidup penuh dengan keputusan besar dan kecil, dan terkadang memilih jalan yang benar bisa terasa membingungkan. Tetapi pernahkah kamu menyadari bahwa ketika benar-benar meminta petunjuk dari Allah, kamu seringkali berakhir dengan keputusan yang membawa hasil baik, meskipun awalnya kamu tidak yakin? Ini adalah tanda perlindungan dan bimbingan Allah dalam hidupmu. Ketika Allah menjagamu,
Dia menempatkan tanda-tanda halus dan inspirasi dalam hatimu, mendorongmu untuk membuat keputusan terbaik. Kamu mungkin merasa tiba-tiba menghindari situasi atau orang tertentu, hanya untuk menyadari kemudian bahwa keputusan itu menyelamatkanmu dari bahaya atau membawamu kepada sesuatu yang lebih baik. Ini bukan sekadar intuisi, ini adalah petunjuk ilahi. Terkadang, kamu mungkin berada di persimpangan jalan, di mana kedua pilihan tampak sama baik atau buruknya. Dalam momen-momen seperti ini, ketika kamu dengan tulus berdoa kepada Allah, meminta petunjuknya, Dia akan menerangi jalan yang terbaik untukmu. Bimbingan ini bisa datang dalam bentuk perasaan yakin secara tiba-tiba, peluang tak terduga, atau bahkan nasihat dari seseorang yang membantumu melihat sesuatu dengan lebih jelas. Dan ketika kamu melihat kembali hidupmu, kamu mungkin menyadari pola di mana hal-hal yang dulu tidak masuk akal kini tampak seperti kepingan puzzle yang tersusun sempurna. Inilah hikmah Allah yang bekerja, membimbingmu dengan cara yang tidak bisa kamu rencanakan sendiri. Perlindungannya memastikan bahwa bahkan ketika kamu melangkah ke arah yang salah, Dia dengan lembut mengarahkanmu kembali ke jalan yang benar. Menyadari bahwa Allah membimbing keputusanmu akan memberikan kedamaian dan kepercayaan diri yang mendalam. Ini meyakinkan bahwa selama kamu terus kembali kepadanya, mencari petunjuknya, dan mempercayai rencananya, kamu selalu dalam perlindungannya. Tidak ada keputusan yang dibuat dengan doa yang tulus dan kepercayaan kepada Allah yang akan membawamu tersesat, karena Dia selalu menuntunmu menuju yang terbaik, baik di dunia ini maupun di akhirat. Tanda keempat, hatimu cenderung pada perbuatan baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya. Salah satu tanda paling indah bahwa Allah sedang melindungimu adalah ketika hatimu secara alami tertarik pada perbuatan baik. Bahkan ketika lebih mudah untuk tidak melakukan apapun atau mengambil jalan yang salah. Kecenderungan menuju kebaikan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang membimbingmu, menjaga hatimu tetap bersih, dan menyelaraskan niatmu dengan apa yang diridainya. Dalam hidup mudah untuk teralihkan oleh keinginan duniawi dan godaan. Namun, ketika kamu merasakan dorongan batin untuk berdoa, menolong orang lain, atau menjauhi perbuatan dosa, itu adalah bentuk perlindungan dari Allah. Dia sedang mengarahkan jiwamu menjauhi bahaya dan menuju tindakan yang tidak hanya bermanfaat di dunia ini, tetapi juga menjamin kedudukanmu di akhirat. Bimbingan ini tidak selalu terasa jelas atau keras. Terkadang, itu hanya berupa dorongan lembut dalam hati yang mengingatkanmu tentang apa yang benar. Pikirkan momen-momen ketika kamu merasa terdorong untuk melakukan kebaikan, seperti bersedekah atau mengucapkan kata-kata yang baik, meskipun tidak ada yang melihat. Atau ketika kamu menahan diri dari bergosip atau melakukan tindakan yang merugikan karena ada suara hati yang mengatakan bahwa itu salah. Itu adalah rahmat dan perlindungan dari Allah, membantumu memilih yang terbaik bagi jiwamu. Perlindungan ini juga mencakup perjuangan batinmu. Ketika kamu tergoda untuk melewatkan salat atau menunda kewajiban, tetapi kemudian merasa tanggung jawab atau rasa bersalah yang mendorongmu untuk melakukan hal yang benar, itulah Allah yang menjagamu tetap berada di jalan yang lurus. Itu adalah caranya memastikan bahwa kamu tidak jatuh dalam kelalaian atau dosa, menjaga kesehatan spiritualmu. Lebih dari itu, perlindungan Allah juga terlihat dalam bagaimana kamu memprioritaskan waktu dan energimu. Ketika kamu lebih suka menghabiskan waktu untuk merenung, berdoa, atau mempelajari ilmu yang bermanfaat
padahal dunia menawarkan begitu banyak gangguan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang menjagamu agar tidak menyia-nyiakan hidup untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia membantumu fokus pada hal-hal yang benar-benar mendekatkanmu kepadanya. Kecenderungan terhadap perbuatan baik adalah anugerah, sebuah tanda bahwa perlindungan Allah bukan hanya tentang menjauhkanmu dari bahaya, tetapi juga tentang membimbingmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ketika kamu merasakan dorongan untuk melakukan kebaikan, sambutlah dengan sepenuh hati, karena itu adalah tanda bahwa Allah dekat denganmu, membina imanmu, dan membawamu menuju rahmat serta ganjarannya. Dengan cara ini, perlindungan Allah adalah sekaligus perisai dan cahaya, melindungimu dari keburukan dan menerangi jalan menuju kebaikan, memastikan bahwa hatimu tetap teguh dalam mencari keridaannya. Bimbingan ilahi ini adalah berkah yang memperkuat hubunganmu dengan Allah, mengingatkanmu bahwa selama kamu terus berusaha untuk menjadi lebih baik, kamu tidak akan pernah sendirian dan perlindungannya akan selalu bersamamu. Tanda kelima, kamu dilindungi dari hubungan yang berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang akan mengikuti agama sahabat dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi. Salah satu cara paling mendalam Allah melindungimu adalah dengan menjauhkanmu dari hubungan yang dapat membahayakan jiwamu, imanmu, atau kesejahteraanmu. Hal ini mungkin tidak selalu terlihat jelas pada awalnya, tetapi ketika beberapa orang menjauh darimu, atau ketika pertemanan tiba-tiba berakhir, seringkali itu adalah tanda perlindungan Allah, menghindarkanmu dari mereka yang dapat menyesatkan atau membawa energi negatif dalam hidupmu. Hubungan memiliki pengaruh besar terhadap siapa kita menjadi. Orang-orang yang kita habiskan waktu bersamanya dapat membentuk pemikiran, kebiasaan, dan bahkan keyakinan kita. Itulah sebabnya Allah, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, terkadang campur tangan, memutuskan hubungan yang bisa merugikan kesehatan spiritual dan emosional kita. Kamu mungkin tidak memahami mengapa beberapa pertemanan atau hubungan berakhir, tetapi seringkali itu karena Allah sedang melindungimu dari bahaya yang tak terlihat. Misalnya, mungkin kamu memiliki seorang teman yang tampak mendukung, tetapi pengaruhnya secara halus menjauhkanmu dari agama, mendorongmu untuk membuat pilihan yang mengkompromikan nilai-nilaimu. Mungkin saat itu kamu tidak menyadari dampak negatifnya, tetapi Allah mengetahuinya dengan menciptakan jarak antara kamu dan orang-orang semacam itu. Allah memastikan bahwa hatimu tetap terhubung kepadanya, tidak teralihkan oleh pengaruh yang merugikan. Terkadang perlindungan ini datang dalam bentuk ketidaknyamanan batin, perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam suatu hubungan, meskipun di permukaan tampak baik-baik saja. Ketidaknyamanan ini adalah peringatan, sebuah sinyal dari Allah yang mendesakmu untuk mengevaluasi kembali orang-orang yang kamu izinkan masuk ke dalam lingkaran terdekatmu. Ini adalah pengingat bahwa tidak semua orang yang masuk ke dalam hidupmu ditakdirkan untuk tinggal. Beberapa hanya hadir untuk mengujimu dan memperkuat ketergantunganmu kepada Allah. Lebih jauh lagi, perlindungan Allah juga bisa datang dalam bentuk hubungan yang tidak pernah terjadi. Kamu mungkin merasa kecewa ketika suatu pertemanan atau kemitraan potensial tidak terwujud. Tetapi, seringkali ini adalah berkah tersembunyi. Allah dalam rahmat-Nya melihat apa yang tidak bisa kamu lihat. Dia tahu siapa yang benar-benar akan bermanfaat bagimu dan siapa yang akan membawa kerugian. Dengan menutup pintu-pintu tertentu, Dia membuka jalan bagi hubungan yang lebih baik, lebih bermakna,
dan lebih sesuai dengan nilai-nilaimu, serta mendekatkanmu kepadanya. Perlindungan ilahi ini juga mendorongmu untuk merenungkan kualitas hubungan yang saat ini kamu miliki. Apakah mereka membawamu lebih dekat kepada Allah atau justru menjauhkanmu? Ketika Allah melindungimu dari hubungan yang berbahaya, itu bukan hanya tentang menjauhkanmu dari pengaruh negatif, tetapi juga tentang membimbingmu menuju orang-orang yang mengangkatmu, yang mendorongmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, dan yang mendukung pertumbuhan spiritualmu. Perlindungan Allah dalam hubunganmu adalah manifestasi dari kasih sayang dan perhatiannya terhadapmu. Dia tahu bahwa lingkungan sosialmu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraanmu, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan membimbingmu menjauhi hubungan yang merugikan dan mendekatkanmu pada orang-orang yang menyehatkan jiwamu, Allah memastikan bahwa hatimu tetap bersih, imanmu kuat, dan jalan hidupmu terang. Jadi, ketika kamu mengalami akhir dari suatu hubungan atau merasa menjauh dari orang-orang tertentu, jangan berkecil hati. Percayalah bahwa Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang mungkin belum kamu pahami. Dan Dia sedang membimbingmu menuju hubungan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih bermanfaat bagi perjalanan spiritualmu. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan terbesar darinya. Memastikan bahwa orang-orang di sekitarmu adalah mereka yang akan membantumu, bukan yang menghambat perjalananmu menujunya. Tanda ke-6, kamu menerima pertolongan tepat. Waktu saat paling dibutuhkan, Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Asy-Syarh ayat 6, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Salah satu tanda perlindungan Allah yang paling luar biasa adalah caranya mengirimkan pertolongan tepat saat kamu membutuhkannya. Dalam hidup, kita semua menghadapi momen-momen putus asa, saat merasa tidak ada jalan keluar dan terbebani oleh masalah. Namun, hampir secara ajaib, pertolongan datang seringkali dari sumber yang tidak terduga. Ini bukan kebetulan semata. Ini adalah tanda jelas bahwa Allah selalu mengawasi dan memastikan kamu tidak pernah dibiarkan sendirian dalam menghadapi ujian. Ketika kamu berada di titik terendah, menghadapi masalah keuangan, krisis kesehatan, atau kesulitan emosional, mudah merasa putus asa. Kamu mungkin merasa seolah-olah berada di ujung jalan tanpa solusi. Namun, Allah, dengan kebijaksanaan dan rahmat-Nya yang tak terbatas, mengetahui dengan pasti apa yang kamu butuhkan dan kapan kamu membutuhkannya. Dia mengatur peristiwa dalam hidupmu untuk menghadirkan kelegaan pada saat yang tepat, mengingatkan bahwa Dia selalu ada meskipun situasi tampak sulit. Ingatlah, saat-saat ketika kamu merasa tidak mampu lagi bertahan, lalu tiba-tiba seseorang datang untuk menawarkan dukungan, atau sebuah peluang muncul yang mengubah segalanya menjadi lebih baik. Mungkin itu adalah seorang teman yang tiba-tiba menghubungi, tawaran pekerjaan yang datang di saat sulit, atau bahkan tindakan kebaikan kecil dari orang asing yang mengangkat semangatmu. Momen-momen ini bukan kebetulan. Ini adalah cara Allah menunjukkan bahwa Dia selalu mengendalikan segalanya, memberikanmu sumber daya, kekuatan, dan bantuan yang kamu butuhkan untuk mengatasi tantangan. Pertolongan tepat waktu ini juga bisa hadir dalam bentuk bimbingan batin. Ketika kamu bingung atau ragu tentang langkah selanjutnya, mungkin tiba-tiba kamu menemukan kejelasan, seolah-olah kabut menghilang, dan kamu bisa melihat jalan yang harus ditempuh dengan jelas. Kejelasan batin ini adalah cara Allah membimbing langkahmu, memastikan kamu tidak tersesat atau terjebak dalam kesulitan. Ini adalah perlindungannya yang menjaga agar kamu tetap berada di jalan yang benar. Selain itu, pertolongan Allah seringkali datang dengan cara yang menguatkan iman kita.
Ketika kita mendapatkan bantuan di saat-saat tergelap, itu menjadi pengingat kuat akan pentingnya kepercayaan dan kesabaran. Ini mengajarkan bahwa seberapapun beratnya ujian, selama kita tetap berpegang teguh pada iman dan berdoa kepada Allah, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kesadaran ini memperdalam hubungan kita dengannya, membuat kita lebih tangguh dan lebih bersyukur dalam menghadapi tantangan di masa depan. Aspek lain dari pertolongan ilahi ini adalah bahwa Allah sering mengirimkan bantuan melalui orang lain. Dia menggunakan manusia sebagai perantara rahmat-Nya, mengirim mereka ke dalam hidup kita pada saat yang tepat untuk memberikan dukungan yang kita butuhkan. Baik itu melalui keluarga, teman, atau bahkan orang asing. Tindakan-tindakan kebaikan ini adalah manifestasi dari perlindungan Allah. Ini mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari komunitas yang lebih besar, di mana rahmat Allah mengalir melalui setiap individu, membantu satu sama lain di saat sulit. Intervensi tepat waktu ini adalah salah satu cara paling mendalam. Allah menunjukkan perlindungannya. Ini meyakinkan bahwa tidak peduli seberapa besar tantangan yang dihadapi, pertolongan Allah selalu dekat. Ini mengajarkan kita untuk mempercayai waktunya, mengetahui bahwa Dia tidak pernah terlambat dan bahwa rencananya selalu sempurna. Jadi ketika kamu menemukan dirimu dalam situasi sulit, ingatlah bahwa pertolongan Allah selalu dalam perjalanan. Mungkin tidak datang dalam bentuk yang kamu harapkan, tetapi pasti akan tiba di waktu yang tepat, memberikanmu apa yang kamu butuhkan untuk mengatasi ujian dan menjadi lebih kuat serta lebih dekat dengan Sang Pencipta. Inilah keindahan perlindungan Allah. Dia selalu ada, memastikan bahwa kamu tidak pernah sendirian dan bahwa setelah setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Tanda ketujuh, kamu merasakan koneksi yang mendalam dengan imanmu, terutama di saat-saat sulit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling kuat di antara kalian adalah yang paling bertawakal kepada Allah. Salah satu tanda perlindungan Allah yang paling mendalam dan menenangkan adalah ketika kamu merasakan hubungan yang kuat dan tak tergoyahkan dengan imanmu, terutama di saat menghadapi kesulitan. Hidup penuh dengan tantangan, dan momen-momen sulit bisa dengan mudah membuat seseorang merasa tersesat, sendirian, atau kewalahan. Namun, jika dalam saat-saat tergelapmu, imanmu kepada Allah justru semakin menguat daripada melemah, itu adalah tanda yang jelas bahwa kamu berada dalam lindungannya. Itu menunjukkan bahwa Allah bukan hanya mengawasimu, tetapi juga memperkuat hatimu dengan ketahanan dan kekuatan yang kamu butuhkan untuk menghadapi apapun yang datang. Masa-masa sulit seringkali menjadi ujian bagi keimanan kita. Wajar jika kita bertanya-tanya mengapa hal tertentu terjadi. Apakah kita memiliki kekuatan untuk bertahan, atau bahkan merasa putus asa? Namun, ketika kamu berada dalam perlindungan Allah, ujian-ujian itu justru menjadi kesempatan untuk mendekat kepadanya. Alih-alih menjauh dari iman, kamu justru merasa terdorong untuk lebih banyak berdoa, mencari ketenangan dalam Al-Quran, dan lebih percaya pada kebijaksanaannya. Dorongan ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang menumbuhkan jiwamu dan membimbingmu untuk lebih bersandar kepadanya. Koneksi yang semakin dalam dengan iman selama masa sulit ini seperti tali penyelamat yang membuatmu tetap teguh ketika segala sesuatu di sekitarmu terasa tidak stabil. Kamu mungkin akan menyadari bahwa doa-doamu menjadi lebih tulus, tilawah Al-Quranmu lebih sering, dan refleksimu tentang rahmat Allah semakin mendalam. Ini adalah cara Allah memastikan bahwa imanmu tetap menjadi sumber kekuatan, bukan hanya di masa-masa mudah, tetapi terlebih lagi di masa-masa sulit. Allah mengingatkanmu
bahwa ketenangan dan keamanan sejati hanya berasal darinya, dan bahwa selama kamu tetap berpegang teguh pada iman, kamu tidak akan pernah benar-benar sendirian. Lebih dari itu, koneksi ini juga membuatmu lebih sadar akan kehadiran Allah dalam hidupmu. Kamu mulai melihat tanda-tanda kasih sayang dan perlindungannya dalam detail-detail kecil. Baik itu perasaan tenang yang tiba-tiba muncul di tengah badai, ayat Al-Quran yang seakan berbicara langsung tentang keadaanmu, atau momen pencerahan yang membuatmu melihat hikmah di balik ujian yang kamu alami. Semua ini semakin menguatkan keyakinanmu bahwa Allah selalu bersamamu, membimbingmu melewati setiap lika-liku kehidupan, memastikan bahwa meskipun jalannya terasa berat, kamu sedang menuju rahmat-Nya. Hubungan dengan iman yang semakin dalam ini juga menghadirkan ketenangan batin yang melampaui kekacauan di luar. Bahkan ketika dunia di sekitarmu terasa bergolak, hatimu tetap teguh, berpegang pada keyakinan bahwa Allah mengatur segalanya. Ketenangan ini adalah bentuk perlindungan yang luar biasa karena melindungimu dari keputusasaan dan kehilangan harapan. Ini adalah pengingat bahwa setiap ujian bersifat sementara, dan bahwa dengan kesabaran dan kepercayaan kepada Allah, kamu akan melewati semua kesulitan dengan lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat kepadanya. Di saat-saat sulit, hubunganmu dengan iman menjadi cahaya yang menuntunmu melewati kegelapan. Saat itulah kamu benar-benar memahami makna berserah diri kepada Allah. Tawakal ini bukan sekadar menunggu keadaan membaik, tetapi sebuah kepercayaan aktif pada rencana Allah, meyakini bahwa apapun yang terjadi pada akhirnya adalah untuk kebaikanmu, meskipun kamu belum bisa melihatnya saat ini. Kepercayaan ini adalah perlindungan itu sendiri, karena menjaga hatimu dari keraguan dan ketakutan yang bisa melemahkanmu, serta memberimu keberanian untuk terus maju dengan harapan dan keyakinan. Selain itu, hubungan yang semakin dalam dengan iman selama ujian seringkali mengubah cara pandangmu terhadap kesulitan hidup. Daripada melihatnya sebagai rintangan, kamu mulai melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh, untuk menyucikan diri, dan untuk semakin dekat kepada Allah. Kamu menyadari bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk menunjukkan kepercayaanmu kepadanya, melatih kesabaran, dan memperkuat karaktermu. Perubahan perspektif ini adalah bentuk perlindungan yang luar biasa karena mengubah cara kamu mengalami cobaan. Alih-alih merasa hancur oleh beban hidup, kamu merasa diberdayakan untuk menghadapinya. Karena kamu tahu bahwa Allah ada di sisimu, membantumu di setiap langkah. Ketahanan spiritual ini adalah salah satu hadiah terbesar dari perlindungan Allah. Ia memastikan bahwa apapun yang terjadi, imanmu tetap teguh, hatimu tetap penuh harapan, dan jiwamu tetap terhubung dengan Sang Pencipta. Ini adalah pengingat bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari ketiadaan kesulitan, tetapi dari kemampuan untuk menghadapinya dengan iman dan keberanian, dengan keyakinan bahwa perlindungan Allah selalu bersamamu. Jadi, ketika kamu merasa lebih dekat dengan imanmu di saat-saat sulit, sadari bahwa itu adalah tanda perlindungan Allah yang luar biasa. Itu adalah caranya memberitahumu bahwa kamu tidak hanya cukup kuat untuk menghadapi ujianmu, tetapi juga bahwa kamu tidak pernah sendirian dalam menghadapinya. Dengan setiap doa yang kamu panjatkan, setiap ayat Al-Quran yang kamu baca, dan setiap momen yang kamu habiskan dalam mengingat Allah, kamu semakin mendekat kepadanya. Dan melalui kedekatan ini, kamu berada dalam perlindungannya. Hubungan ini adalah perisai terbesarmu, penghiburan terbesarmu, dan sumber kekuatan terbesarmu, memastikan bahwa kamu selalu aman dalam penjagaan Yang Maha Penyayang. Ingatlah, tanda-tanda ini adalah pengingat bahwa cinta dan perlindungan Allah selalu menyertaimu. Terkadang, mudah untuk mengabaikannya, tetapi mereka selalu ada, menuntunmu, melindungimu,
dan membimbingmu menuju yang terbaik untukmu. Jadi, saat kamu menghadapi tantangan atau berada di persimpangan jalan, ingatlah tanda-tanda ini dan ketahuilah bahwa kamu tidak pernah sendirian. Tetaplah terhubung dengan imanmu dan percayalah pada rencana Allah, karena perlindungannya adalah perisai terbesar yang bisa kamu miliki, baik di dunia ini maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.